Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Miss Ria di channel Asia El Anwar, yang pastinya kita akan membahas materi SKI kembali, sejarah kebudayaan Islam. Di pertemuan pertama ini, Miss akan menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 misi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagai pembawa kedamaian, dan sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Nah, di sini yang pertama Miss akan menjelaskan yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul dengan menghadapi kondisi masyarakat itu masih penuh kerusakan, yaitu banyak yang menyimpang akidah dan sosial. Segala hal yang masyarakat Mekah lakukan itu bertolak belakang dengan ajaran agama yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kondisi jahiliyah tersebut bagaikan sebuah obor yang menyala di dalam kegelapan. Dengan bimbingan Allah, Al-Quran menjadi modal kuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat Mekah. Rasulullah mampu membuat masyarakat Mekah dan Madinah serta daerah sekitarnya untuk berbondong-bondong masuk Islam, yaitu untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, itulah kenapa Rasulullah disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah sebagai pembawa kedamaian. Permulaan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dipenuhi dengan banyak rintangan dan cobaan. Penolakan juga ancaman atas ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu terjadi di berbagai tempat, khususnya yaitu ketika Rasulullah berada di Mekah. Meskipun demikian, Rasulullah tidak pernah dendam terhadap kaum kafir Quraisy yang selalu menantang dan memusuhi Rasulullah. Karena banyaknya yang membenci, memusuhi, juga mengusir Rasulullah di Mekah, akhirnya ketika itu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor sehingga kedamaian dapat terwujud. Nah, kaum muhajirin ini adalah orang Islam yang dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, sedangkan kaum ansor orang Islam yang asli, mereka itu penduduk Madinah. Dan kemudian pada akhirnya kota Mekah dapat ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu ketika kekuatan Islam kuat. Sebetulnya ketika penaklukan kota Mekah itu dapat menjadi kesempatan bagi Rasulullah untuk balas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya dulu di Mekah. Namun justru beliau memaafkan mereka semua. Maka masyarakat Mekah itu menjadi kagum terhadap beliau hingga masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi Rasulullah itu tidak dendam. Makanya kenapa Rasulullah itu disebut sebagai pembawa kedamaian, menyatukan kaum muhajirin juga kaum ansor, dan membuat banyak orang bisa memeluk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Ketika memimpin Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencari terobosan untuk memajukan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya yang beliau kembangkan adalah di bidang ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan praktik riba dan sistem perdagangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seluruh praktik perdagangan beliau ubah sesuai ajaran Islam. Di bawah kepemimpinan beliau, akhirnya kesejahteraan hidup umat Islam di Madinah menjadi meningkat. Alhamdulillah. Itulah penjelasan singkat dari misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya nanti akan Miss jelaskan di judul yang selanjutnya, di pelajaran kita yang selanjutnya.
Oke, next kita akan menjelaskan tentang penetapan kalender Hijriah. Selamat menyimak di video selanjutnya. Thank you.